Pada bab kepuasan dan loyalitas pelanggan, hal yang penting untuk disadari para pelaku bisnis perlu paham bahwa yang namanya kepuasan merupakan hal yang sangat penting dalam berbisnis. Maka perlu bagaimana kepuasan dari pelanggan ini diciptakan, dapat dibentuk. Karena ini nanti akan menciptakan loyalitas. Lebih detailnya seperti apa kita bahas di video pembahasan saya selanjutnya. Kepuasan pelanggan terjadi karena para pelanggan mendapatkan atau merasakan adanya nilai-nilai yang didapatkan oleh para pelanggan yang diciptakan oleh pelaku usaha. Ketika terjadi kepuasan dari pelanggan, kepuasan dari konsumen, maka iklan ini akan lebih efektif. Dari word of mouth dari para pelanggan, dari mulut ke telinga disampaikan tentang pengalaman positifnya. Inilah hal-hal word of mouth ini akan membuat kinerja keuangan dari perusahaan atau kondisi keuangannya semakin tinggi tentu saja, karena pelanggan akan kembali dan bertambah banyak. Maka sekali lagi menjadi lebih jelas bahwa yang namanya kepuasan ini akan menciptakan loyalitas yang begitu tinggi. Pengertian kepuasan dari pelanggan, Philip Kotler mengatakan, definisinya adalah munculnya perasaan senang ataupun kecewa terhadap perbandingan antara harapan yang akan didapatkan dengan fakta kenyataannya seperti apa. Perbandingan itulah definisi dari kepuasan pelanggan. Terlepas dari definisi Philip Kotler, pada kenyataannya penyebab kegagalan dari kepuasan pelanggan adalah manusianya. Manusia belum mampu melakukan eksekusi terhadap strategi dari kepuasan pelanggan pada perusahaan. Bagaimana mengukur kepuasan pelanggan? Nah, pengukuran kepuasan dari pelanggan ini secara konsepnya ada yang secara langsung dengan cara wawancara, dengan cara disebarkan survei, kuesioner. Kemudian ada yang tidak langsung. Tidak langsung ini caranya dengan mengamati catatan penjualan, kenaikan keuntungan, tetap atau rugi ini seperti apa. Inilah cara mengukur secara konsepnya terkait dari kepuasan pelanggan. Lalu secara lebih teknis, lebih detail lagi seperti apa? Dapat dibagi menjadi 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan skala 100 ya. Jadi ingat, teman-teman mahasiswa ketika mengukur bagaimana mengukur kepuasan pelanggan ada 3 cara secara lebih detail. 3, 1, 2, 3, A atau B, C. Yang pertama adalah pendekatan skala 100. 0 sampai 100 semakin besar angka, ceritanya ini adalah seberapa banyak, seberapa tinggi pelanggan ini merasa puas. Pertanyaannya adalah, atau masalahnya pada pendekatan ini bisa jadi si skala ini berbeda. Misal 83 ada skornya. Oke, arti 83 ini apa? Karena perintahnya adalah hanya memberikan angka dan kepuasan. Seberapa tinggi atau apa yang perlu diperbaiki menjadi tidak jelas pada pendekatan skala 100. Yang kedua adalah pendekatan skala sangat tidak puas sampai dengan sangat puas. Ini diukur dengan skala Richard biasanya. Pendekatannya ini. Pendekatan ini dilakukan, nanti ada kuesionernya, ada pilihan 1 sampai dengan 5. Yang 1 sangat tidak puas, kemudian nanti saya beri contoh ya, sampai yang nomor 5 nanti sangat puas. Misal. Pada ini ada pengukurannya secara kuantitatif. Yang menariknya skala yang ketiga. Yang ketiga ini adalah pendekatannya gabungan, maksudnya bukan skala, pendekatannya gabungan. Jadi ada angkanya, ada pendekatan kuantitatifnya, kemudian ada kualitatifnya. Dengan gabungan cara ini dapat menjadi lebih jelas apa saja hal-hal yang perlu dievaluasi terhadap teknis dari pengukuran kualitas kepuasan terhadap kinerja dari para pegawai di perusahaan.
Sekarang kita berbicara mengenai dampak kepuasan pelanggan. Ingat definisi Kotler bahwa yang namanya kepuasan ini adanya perbandingan antara harapan dengan kenyataannya, dengan realitanya. Nah, maka yang dinamakan puas itu hanya tanda kutip apabila harapannya sesuai dengan kenyataan. Apabila ingin lebih baik, bukan hanya kepuasan, tapi jadikan juga ada faktor yang menyenangkan, ada jasa tambahan di sini, sehingga melampaui, ingat kata ini, melampaui ekspektasi harapan. Lebih dari ini, di sanalah ada kepuasan yang bertambah karena menjadi lebih menyenangkan. Apa saja praktik yang mendukung kepuasan pelanggan? Ada 5 poin. Yang pertama adalah terkait dari pegawai memiliki kualitas. Maka penting untuk melakukan pelatihan, pendidikan, bahkan pemilihan pegawai sebelum bergabung dengan perusahaan. Yang kedua adalah terkait dengan infrastruktur. Pastikan infrastruktur yang dibangun, infrastruktur yang dimiliki memudahkan pelayanan jasanya, bukan mempersulit para pegawai untuk melakukan produktivitasnya. Yang ketiga adalah manajemen pelanggan. Bagaimana sistem manajemen pelanggan ini dapat baik memantau kondisi detail dari para pelanggan di perusahaan. Yang keempat biasa dikenal atau istilah kerennya TQM, Total Quality Management, atau bahasa kitanya manajemen mutu terpadu. Yang namanya terpadu ini sebuah integrasi fungsi. Jadi bagaimana dilihat produktivitasnya, dari pekerjaan ini, kualitas timnya, perpaduan ini orang-orangnya, sehingga ujung-ujungnya ada produktivitas dan kerjasama kolaborasi tim bisa mengoutputnya adalah loyalitas dari pelanggan. Kemudian yang kelima, yang terakhir ini adalah bagaimana harapan dan juga kepuasan pelanggan dapat dipantau input dan outputnya. Kita sekarang berbicara mengenai loyalitas pelanggan, mulai dari definisi. Griffin mengatakan bahwa yang namanya loyalitas pelanggan memiliki unsurnya adalah pembelian berulang. Apabila sudah ada pembelian berulang, bisa jadi nanti ada tambahan juga pembelian antar lini. Para dari pelaku jasa biasa melakukan cross-selling. Nah, setelah ada pembelian berulang, pembelian antar lini bisa juga definisi ini dalam merekomendasikan kepada yang lainnya. Dan yang keempat adalah kebal terhadap pesaing dari pelaku jasa. Nah, seandainya ada 4 unsur ini, itulah definisi dari loyalitas. Nanti saya akan memberikan gambar modal loyalitas, ada yang hybrid, ada yang perilaku, juga sikap dari loyalitas. Nanti disimak saja ya. Bagaimanakah membangun program loyalitas? Yang pertama adalah interaksinya aktif antara para pegawai dengan pelanggan. Oke, interaksi kata kuncinya. Yang kedua adalah membuat program loyalitas. Program loyalitas ini bisa berbentuk klub, ya, dikumpulkan orang-orang yang membelikan atau yang membeli pembelian dalam jumlah yang besar dan sering, sehingga nanti mendapatkan diskon khusus atau adanya fasilitas khusus, sehingga ini juga memudahkan kita untuk menawarkan produk lain antar lini itu, ya, cross selling kepada orang yang potensial untuk melakukan pembelian. Oke. Interaksi kedua buat program loyalitas. Yang ketiga adalah membangun infrastruktur. Infrastruktur yang dimaksud biasanya terkait dengan teknologi. Oke. Nah, membangun infrastruktur, membangun institusional. Ya, yang ketiga ini berkaitan dengan teknologi, membangun institusi ini. Ketika berhubungan dengan teknologi, mengapa menjadi penting? Karena menjadi lebih murah dalam usaha untuk mencari informasi, untuk menuju informasi. Bahkan bisa jadi didapatkan diskon ketika kita melakukan pembelian secara jarak jauh atau menggunakan teknologi.
Terkait dampak loyalitas, ada hasil perilaku, hasil sikap, dan hasil kognitif. Hasil perilaku ini terkait dengan kemauan untuk membeli kembali, menolak para pesaing kebal terhadap para pesaingnya. Kemudian hasil dari sikap, bagaimana orang pelanggan mau merekomendasikan, dan hasil kognitif, bagaimana para pelanggan ini bersedia untuk mengeluarkan uang lebih untuk melakukan pembelian.